Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Triadela dari kelas L3C Indralaya dengan NIM 07011282429074. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum publik dan hukum private. Di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu apa saja hukum private dan hukum publik. Yang kedua ada perbedaan hukum publik dan hukum private, dan yang ketiga ada studi kasus. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dan warga negara serta berfungsi menjaga keteraturan sosial dan menegakkan keadilan. Bidang utamanya yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum pajak. Landasan teorinya ada dari FTC, yaitu prinsip supremasi hukum dan legalitas. Yang kedua ada dari Max Weber, yaitu negara memiliki monopoli kekuasaan yang sah. Dan yang terakhir ada dari Philippus M. Hadjo dan S. Atmosdirjo, yaitu perlindungan hukum bagi warga dari tindakan sewenang-wenang pemerintahan. Peran hukum publik yaitu mendorong good governance, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Bidang utama hukum publik yaitu ada hukum pidana, yaitu hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang undang-undang dan dirancang sanksi seperti penjara atau denda untuk menjaga ketertiban dan memberi efek jera. Penegakannya dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim melalui pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Yang kedua ada hukum tata negara atau HTN, yaitu yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga negara serta hubungan negara dengan warga. Hukum ini mencakup konstitusi, sistem pemerintahan, dan kewenangan lembaga tinggi negara. Sengketa seperti hasil pemilu atau kewenangan lembaga disidangkan di Mahkamah Konstitusi yang juga berwenang melakukan judicial review dan memutus pembubaran partai politik. Yang ketiga ada hukum administrasi negara atau HAN. Hukum administrasi negara mengatur hubungan antar pemerintahan dan warga dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Jika warga dirugikan oleh keputusan pejabat, mereka dapat menggugat ke PT UN yang berwenang menguji legalitas keputusan dan memberi perlindungan hukum. Dan yang keempat, ada hukum pajak. Hukum pajak yaitu mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak dalam pemungutan pajak termasuk jenis, objek, tarif, dan sanksinya. Berfungsi memaksa karena menyangkut keuangan negara, sengketa pajak diselesaikan di pengadilan pajak dan dapat dikasasi ke Mahkamah Agung. Lanjut, yang kedua ada hukum private. Hukum private yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam kepentingan pribadi dan bersifat horizontal karena kedudukan para pihak setara. Bidang utamanya yaitu mencakup hukum perdata, perikatan, warisan, benda, dan keluarga, serta hukum dagang. Landasan teorinya berdasarkan asas kebebasan berkontrak, kesetaraan para pihak, dan itikat baik dalam hubungan hukum. Peran hukum private yaitu melindungi hak-hak individu, memberikan kepastian hukum dan dalam hubungan sosial dan ekonomi, serta menyelesaikan sengketa secara adil dan profesional. Bidang utama hukum private yaitu yang pertama ada hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari, mencakup hukum keluarga, perikatan, benda, dan warisan. Tujuannya memberikan kepastian hukum dan melindungi hak individu. Sengketa perdata disidangkan di pengadilan negeri dan dapat dilanjut ke pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung. Dan yang kedua ada hukum dagang. Hukum dagang mengatur hubungan dalam kegiatan perdagangan dan bisnis, mencakup perusahaan, surat berharga, asuransi, perbankan, dan kepalitan. Berdasarkan KUHD dalam undang-undang sektoral, hukum ini bertujuan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil. Perkara kepalitan dan PKPU disidangkan di pengadilan niaga. Yang ketiga ada hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional mengatur hubungan hukum yang melibatkan unsur asing seperti perkawinan, beda negara, atau kontrak lintas negara. Tujuannya menyelesaikan konflik hukum antar negara dan memberikan kepastian hukum. Sengketa dapat diselesaikan di pengadilan negeri, Mahkamah Agung, atau melalui arbitration internasional. Dan yang keempat ada hukum agraria private. Hukum agraria private mengatur hubungan antar individu atau badan hukum dengan tanah dan sumber daya agraria berdasarkan UUPA. Bertujuan memberi kepastian hukum dan mencegah konflik tanah. Sengketa antara individu disidangkan di pengadilan negeri,
sedangkan yang melibatkan pemerintahan di PT UN. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan perbedaan hukum private dan hukum publik. Perbedaan berdasarkan subjek hukum. Hukum publik melibatkan negara sebagai pihak yang berwenang mengatur dan menegakkan hukum terhadap warga dan lembaga lain, di mana negara berkedudukan lebih tinggi. Sebaliknya, hukum private mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang setara, bersifat horizontal tanpa campur tangan langsung dari negara. Yang kedua, ada perbedaan berdasarkan tujuan. Tujuan hukum publik adalah menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, dan menegakkan keadilan sosial sehingga bersifat imperatif dan tidak dapat disampingi. Sementara itu, hukum private bertujuan melindungi hak individu dan menyelesaikan sengketa secara adil, dengan sifat lebih fleksibel karena memberi kebebasan bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum melalui perjanjian. Yang ketiga, ada perbedaan berdasarkan sifat pengaturan. Hukum publik bersifat imperatif, yakni ketentuan mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak. Dengan pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana atau administratif. Sebaliknya, hukum private bersifat dispositif, di mana para pihak bebas mengatur hubungan hukumnya selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hukum private, perjanjian menjadi sumber hukum utama yang mengikat para pihak. Yang keempat, ada perbedaan berdasarkan contoh cabang hukum publik dan hukum private. Hukum publik, yang pertama ada hukum pidana, mengatur perbuatan yang dilarang dan dirancang dengan sanksi. Yang kedua, ada hukum tata negara, HTN, mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, ada hukum administrasi negara, mengatur tindakan dan keputusan administratif pemerintahan. Yang keempat, ada hukum pajak, mengatur pemungutan pajak oleh negara terhadap warga negara. Sedangkan hukum private, yaitu ada hukum perdata, mengatur hak dan kewajiban antara individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hukum dagang, mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Yang ketiga, ada hukum perdata internasional, mengatur hubungan hukum lintas negara atau yang mengandung unsur asing. Yang keempat, ada hukum agraria private, mengatur hak kepemilikan dan penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum. Ya, saya akan membahas studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus hukum perdata kekerasan seksual oleh mantan Kapolres. Pada Maret 2025, pabrik digemparkan oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Herman Lukman. Kasus ini diungkap Barreskrim Polri pada 13 Maret 2025 dalam tergolong sebagai kejahatan seksual terhadap anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana tetapi juga mencoreng citra institusi kepolisian. Amnesty International Indonesia menegakkan pentingnya reformasi internal Polri serta proses hukum yang transparan dan tegas demi keadilan bagi korban. Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri dengan upaya hukum lanjutan berupa banding ke Pengadilan Tinggi dan saksi ke Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, kesimpulan. Hukum publik dan hukum private merupakan dua cabang utama dalam sistem hukum yang saling melengkapi. Hukum publik menjaga fungsi mengatur hubungan antar negara dan warga negara untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan sosial, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, hukum private mengatur hubungan antar individu atau badan hukum yang setara dengan tujuan melindungi hak-hak pribadi dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban, di mana sikap setiap individu diharapkan memahami hukum sebagai dasar perlindungan diri dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, ini referensi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.